Tidak dihitung berapa lintasan orang yang ke sana, hilir muliknya berapa, tidak dihitung ke sana, hanya berdasarkan ketersediaan lahan. Pantas saja ada ya kuburan yang dirubah jadi KDMP gitu. Ya, ada lah. Cuman bukan di tempat kita. Ada sekolah yang jadi KDMP gitu. Kantor desa. Kantor desa jadi KDMP yang terbaru. Waktu kecil kan dulu udah ada KUD. Tapi hari ini kan mati suri. Nah, hari ini dibangkitkan lagi dengan programnya Presiden kita. Unggulan lagi. Nah, makanya wajar kami seorang kepala desa itu antara optimis dan pesimis itu. Jadi saya belum pernah ketemu sama Pak Pendornya tuh. Pendor KDMP-nya sendiri nggak tahu siapa. Bagaimana bisa KD sendiri nggak pernah ketemu sama Pendor? Ya mungkin Pak Pendornya belum pengen ketemu kayaknya. Satu pembangunan itu biasanya itu kan dari A sampai Z. Seharusnya. Ya kan? Iya. Contoh ketika ada tanah warga. Maksudnya groundbreaking itu tidak dari Pendor? Oh, enggak ada. Tapi dari dana desa? Desa. Dan itu kan harus dibayar sama desa, termasuk pengurukan. Berapa itu? Pak Kul, kemarin itu kita prediksi sampai 30 jutaan lah. 30 Beku juta. Dan lain sebagainya. Alat-alat itu kan dana talang. Gitu. Apakah ini program yang manfaat untuk pemerintah desa dan warga masyarakat desa? Ataupun modorot kan gitu loh. Itu kan menggelitik gitu loh. Nah, logisnya kalau misalnya kita hitung baru pertama ada pembangunan ini udah kita hampir punya ampu utang ya kan. Mungkin ini lumrah. Tiap desa kayaknya seperti itu. Cuman rekan-rekan Kades itu ada yang mau ngomong apa yang enggak tahu. Dari manajer koperasi seharusnya kan orang desa sendiri kan harusnya, sarjana. Kalau manajer koperasi itu kan harusnya pengurus koperasi mengangkat seorang manajer gitu. Nah, itu kan jadi masalah lagi, Mas. Ini kan ada yang sudah dibentuk nih, ketua, sekretaris dan lain sebagainya. Nah, ini mau dimunculkan lagi rekrutmen. Apakah ini akan menimbulkan kecemburuan sosial? Tapi mungkin saja orang pusat sudah membaca, biar Kades yang punya hutang, biar nggak bingung kayaknya. Nanti tekan aja manajernya kan gitu loh. Oh gitu, jadi nggak neken kepala desa. Gitu. Nggak neken kepala desa gitu. Terus tuntutan masyarakat, hari ini kan belum tahu si dana desa itu, dana sumber dana itu dialihkan ke KDMP. Oh belum tahu masyarakat? Belum tahu semua. Makanya ketika ada yang rapat juga, ini kapan mau direalisasikan kan gitu loh. Itu kan bingung. Apalagi tahun 2025 ini, 25 kemarin. Ya. Itu kan ada anggaran yang sudah berjalan, tahun anggaran berjalan itu kan di-cut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menghadirkan seorang kepala desa dari Desa Purwasari, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Saya pengen tahu kondisi desa terakhir hari ini seperti apa dengan program strategis nasional yaitu KDMP. Beliau adalah Pak Kuwu Bayan. Hatur nuhun Pak Kuwu. Siap. Tos kersa sumping ke podcast ini. Baik Pak Kuwu, gimana sekarang di desa gimana? Situasinya seperti apa? Secara umum aja. Oke. Secara global di desa itu ya keseluruhan harap-harap cemas. Kami selaku kepala desa. Kenapa cemas? Kenapa? Dikarenakan banyak program unggulan yang belum tentu kedepannya itu seperti apa. Maksudnya tidak ada kepastian bisa dilaksanakan. Bisa saja terjadi antara optimis dan pesimis saja selaku kepala desa tentang hal-hal seperti itulah. Apa yang bikin cemas? Cemas karena tidak semua tempat itu di tempat yang strategis. Karena yang kita tahu mungkin saja itu manajemen Alfamart, Indomart. Cuman agak beda kan gitu loh. Oh maksudnya para kepala desa itu cemas. Ya. Karena KDMP yang dibangun itu posisinya ada yang tidak strategis. Ya banyak ya di tanah yang kurang strategis. Kalau di tempat Pak Kuwu sendiri? Ya itu pun kalau dibilang strategis sih tidak. Dikarenakan itu jauh dari pemukiman. Karena ada tanahnya di sana. Ya mungkin kalau saya bilang itu di tempat Taman Arwah aja. Taman Arwah. Taman Arwah. Gitu. Maksudnya dekat kuburan atau gimana? Ya sekitar itu kan ada makam gitu.
Ya, tapi ya mudah-mudahan yang belinya bukan mereka-mereka ini. Nah, tapi melintasi jalan lah, jalan desa itu. Tapi ya biasanya kalau yang lain kan di tempat desa-desa lain tuh di tempat strategis, dekat kantor desa ataupun dekat pemukiman warga yang ramai, kayak itu. Bahkan itu bisa saja mengalihkan pola belanja warga masyarakat yang setidaknya sekarang ini sudah meninggalkan warung terdekat. Biasanya pengennya ke Alfamart. Itu kan akan menjadi solusi kalau misalkan baik dan benar. Dalam konteks ada kemajuan dari kemudian hari. Menguntungkan desa kayaknya. Kalau di tempat yang strategis. Lagian kan hari ini kalau masyarakatnya itu fobia kota. Tapi kalau misalkan pengurusannya kayak ada wisatanya, itu bisa terjadi. Di Taman Arwah itu kan ada kafenya kan gitu. Dikembangkan lah. Ada korsel ya. Nah, korsel semacam ada ombak banyu gitu. Nah, seperti itulah. Kayak pasar malam lah, itu bisa ya. Jadi menarik lah, menarik. Ada permainan anak gitu kan. Nah, seperti itu. Harusnya seperti itu. Terus kalau misalnya hari ini kan sukanya warga masyarakat, jangan orang kota, orang kampung pun ikut wisata ke tempat-tempat yang dulu mah sunyi lah. Tapi hari ini kan kalau manajemennya bagus, itu kan jadi duit, jadi usaha lah. Apalagi ada piu-piu yang sangat indah itu. Nah, ini harus digali kan gitu, bukan hanya pembangunan saja menurut saya, tapi di sekeliling itu, sekitar itu ada potensi dorong gitu. Oke, berarti pembangunan KDMP termasuk di tempat Pak Kuwu itu tidak berdasarkan kajian dan perhitungan ekonomis. Kalau kajian, karena di desa saya itu hanya punya tanah itu. Oke, berarti alasannya bukan tempat itu strategis, tempat itu memungkinkan terjangkau oleh masyarakat nanti yang menjadi pembeli. Tidak ya. Tidak dihitung berapa lintasan orang yang ke sana, hilir muliknya berapa, tidak dihitung ke sana, hanya berdasarkan tempat ketersediaan lahan. Pantas saja ada ya kuburan yang dirubah jadi KDMP gitu. Ya, adalah. Cuman bukan di tempat kita. Ada sekolah yang jadi KDMP gitu. Kantor desa. Kantor desa jadi KDMP yang terbaru nih. Itu sampai ngorbanin kantor desa ya. Gitu. Baik Pak Kuwu. Menurut Pak Kuwu nih, gambaran ke depannya juga si KDMP ini belum jelas juga. Ya, antara optimis dan pesimis harus. Kalau optimisnya ya mudah-mudahan itu untuk pendapatan desa. Kalau pesimisnya karena tadi di tempat-tempat yang kurang strategis lah intinya. Nah, sehingga ini memerlukan daya dongkrak masyarakat serta kesadaran masyarakat juga. Jangan hanya istilah kalau di kita tuh ai meuli istilah kabatur, ari nganyuk kata tangga kan gitu. Nah, kalau dibasiskan misalnya warga masyarakat sedesa belinya ke KDMP, kalau misalkan di sana ada produk kan gitu, itu bisa terjadi. Akan tetapi bisa nggak masyarakatnya diajak digiring? Maksudnya dimonopoli? Ya, seperti itu. Nggak ada jalan kayaknya. Tapi kalau kan kasihan itu yang warung-warung kecil yang sudah jualan. Ya, itu risiko. Kalau misalkan KDMP pengen jalan kan gitu. Nah, ya kalau mudah-mudahan mah tidak terjadi. Tapi kayak jadi agen lah. Menyediakan dari biasanya belanja ke pasar tradisional Cikurubuk misalkan, itu ada di KDMP. Itu kan membantu ongkosnya, mungkin harganya kan gitu. Kayak penyedia. Tapi ini kan belum tahu apa jadi gudang apa gimana nanti KDMP kan gitu. Karena kan ada sekat-sekatnya juga udah bukan untuk jualan apa kan gitu. Ya kan itu ada buat klinik. Ya, klinik. Gudang. Nah, kalau klinik warung. Ya mudah-mudahan istilahnya warga masyarakat nggak cuma melintas saja, kan di sana ada PKM juga. Seperti rawat inap lah bisa misalkan. Terus yang jadi hal yang menggelitik bagi saya sebagai kepala desa nih Mas.
Jadi pengertian warga masyarakat di kami, adanya KUD itu, koperasi itu KDMP, KUD. KDMP, kan koperasi juga kan. Ya. Nah itu kan tujuannya untuk mesejahterakan kepengurusan dan anggota. Nah yang jadi masalah, banyak orang warga masyarakat yang bertanya, sudah jalan belum KDMP? Kayak gitu. Logisnya mau apa? Mau pinjam gitu loh. Padahal kalaupun itu koperasi itu untuk simpan pinjam, berarti nyimpan dulu lah, baru pinjam. Nah ini mah yang kepikiran mereka itu adalah pinjam dulu. Nggak usah nyimpan. Nggak usah nyimpan. Makanya ya kalau menurut saya lagi waktu kecil kan dulu udah ada KUD. Tapi hari ini kan mati suri. Ya mati lah ya. Mati. Nah hari ini dibangkitkan lagi dengan programnya Presiden kita. Unggulan lagi. Ya. Nah, makanya wajar kami seorang kepala desa itu antara optimis dan pesimis itu. Karena dulu juga kan di Plang Desa ada KUD. Zaman LPM itu LKMD. Kita suka bilangnya lekemed. Lekemed ya. Itu. Kud. Sama lekemed. Semacam itu. Itu kan dulu sudah ada. Tapi kan mati. Nah sekarang ini dibangkitkan kembali. Nama-namanya juga membangkitkan program progres yang sudah mati gitunya, itu mungkin lah di kemudian hari. Tapi kan tidak cukup, tidak seperti membalikan telapak tangan. Menurut saya nih, apalagi posisinya di kampung. Yang taunya masyarakat yang ikut gabung di KDMP itu bukan hanya naruh saham, tapi minjem gitu. Ya, itu asumsi masyarakat. Ya karena ada Kosipa ya. Ya itu salah satunya. Kosipa nggak usah nyimpan. Bisa ya, langsung pinjam. Bang Emok kayak gitu. Bang Emok ya, yang berkedok koperasi itu kan. Itu salah satu problem bagi kami di desa. Gitu. Jadi untuk mencerahkan paradigma masyarakat tuh tentang KDMP agak susah juga sih. Jadi apa yang dipikirkan oleh mereka sekarang dengan dibangunnya KDMP dan dana desa sekarang nggak ada ya? Maksudnya berkurang besar untuk pembangunan. Justru antusias nggak sih dengan adanya program ini? Kalau menurut saya 50-50 lah. Dikarenakan mereka itu tidak paham apa yang disebut KDMP. Yang tahunya mereka itu untuk pembangunan aja. Seperti saluran irigasi, jalan. Kan itu. Nah, nggak tahu hari ini kan dana desa itu dialihkan ke KDMP. Ya menurut saya juga kan nggak mungkin kalau misalkan pembangunan jalan pakai sukro gitu. Sukro, nggak mungkin kan gitu. Nah ini kan produk makanan. Nah ini sementara yang kita pakai aspal, batu, pasir, apalagi hari ini di kita tuh agak lumayan mahal. Pasca ditutupnya itu tempat-tempat penggalian itu mempengaruhi juga. Sehingga suatu kewajaran ketika kemarin banyak rekan-rekan kepala desa yang meng-RAB-kan sekian, terus ada surat edaran atau aturan baru, kan itu lumayan juga. Kayaknya beda gitu. Hari ini dan kemarin itu beda harga. Nah itu harus jeli juga para pemangku kebijakan di atas itu. Ya. Kan itu. Masyarakat paham nggak? Masyarakat di Purwasari KDMP itu apa? Kalau menurut saya 50% yang paham sudah lumayan. Tapi kayaknya lah di bawah 50%. Sebagian besar nggak paham. Sebagian besar ya nggak paham. Kayaknya. Termasuk RT RW juga kan. Intinya ini kalau rapat taunya kan gitu. Kalau misalkan rapat tentang KDMP, maksud dan tujuannya gitu kan. Yang taunya kita itu kan koperasi. Yang tahu kita koperasi itu adalah simpan pinjam. Ya tadi cenderung warganya bukan nyimpan dulu tapi pinjam. Dikarenakan sudah dinilai bobokan dengan ya bank-bank yang lembaga keuangan yang ilegal gitu loh. Yang lebih mudah dengan KTP selesai. Walaupun jaminan rumah harus dijual jaminan ataupun rumah tangga sekalipun. Itu kan di kampung gitu Mas. Nah tapi nggak tahu nih. Nah terus yang jadi masalah kalau misalkan KUD, KUT ada ini kan kenapa nggak jalan? Pusatan. Jadi mereka itu merasa wah ini uang pemerintah. Kalaupun dipusokkan nggak dibayar nggak apa-apa kan gitu. Apa itu pusok? Pusok itu jadi kalau yang punya utang tidak ditagih. Oh istilah dibebaskan. Nah, kalau istilah dulu pusok gitu. Nah apakah mungkin mereka itu seperti itu?
Nah, termasuk yang mohon maaf di desa-desa juga ada di sektor pertanian itu tentang kelompok tani. Kenapa banyak kelompok tani yang berkembang biak, bukan berkembang biak? Ya. Nah, karena masyarakatnya wah udah yang punya desa ini berkembang habis ya. Ini berkembang biak. Kelompok tani itu berkembang biak terus habis gitu. Ya, gitu. Bukan berkembang biak gitu. Bukan. Itu jadi kalau dikasih domba misalkan ayam kan gitu loh. Ya, habis. Seharusnya kan yang baik itu kalau mati ada fotonya, kalau hilang ada laporan polisinya kan gitu seharusnya. Nah, ini kan udah selesai kan itu. Nah, itu karena mungkin lah karena sudah terlena bobokan dengan progres atau program yang terdahulu. Ya. Makanya kalau kami tidak antisipasi sebagai kepala desa udah jadi nggak bakal selesai lah tentang problem dari berbagai hal di negara kita. Oke. Pak Kowo kan udah lepas kan sekarang dari urusan KDMP. Kalau seharusnya kita tuh ikut serta sih di dalamnya memonitor lah, ataupun entah apa, ataukah jadi tamu di rumah sendiri kan gitu. Jadi karena kita tuh bukan tidak merasa memiliki sih. Jadi Pak Kowo merasa dengan pembangunan yang ada sekarang merasa jadi tamu di rumah sendiri gitu. Nah, kayak seperti itu, takutnya kalau kita ke sana takut salah gitu loh. Ya nggak apa-apa, terbuka aja. Oke. Karena selama ini yang di saya belum pernah ketemu sama Pak Pendornya tuh. Pendor KDMP-nya sendiri nggak tahu siapa. Paling saya ketemunya sama Pak Babinsa kan gitu. Pengawas ya. Pengawas kan gitu. Nah, kalau Pak Babinsa kan sama-sama kita gitu loh. Tapi kan Pak Pendornya saya nggak tahu nih tentang bagaimana ataupun cerita lah. Kalau pendornya nggak tahu, modalnya juga dia orangnya punya modal apa enggak gitu ya? Ya pasti kalau pendor kayaknya sih. Ya belum tentu juga kan. Kita husnudon gitu. Ya kalau lelangnya benar ya sih seleksi gitu. Ya kan. mungkin. Nah, ini punya uang nih enggak gitu kan. Tapi sudah terdengar kan sekarang ini ada yang mangkrak. Ya kan gara-gara itu. Karena ya mungkin aturan entah kurang pakem atau kurang kuat atau banyak peluang di sana yang setidaknya ya ada yang nakal kan gitu loh. Ya. Gitu. Jadi dalam konteks pembangunan sekarang Pak Kowo lepas. Siap. Kalau lepas sih enggak. Soalnya kalau ngapain? Tapi saya nggak ikut main. Karena saya bukan pemborong, tapi penerima pemanfaat kayaknya. Ya penerima manfaat makan nggak ada urusan sama bangunan berarti kan. Oke, dalam hal ini saya berharap satu, dengan adanya pembangunan ini bermanfaat untuk warga masyarakat. Ya minimal ada yang kerja. Ada kerja itu ada kan gitu loh. Ada yang bekerja berapa orang? Di sana hampir 30 orang. 30 orang bekerja. Terus kalau pengen saya tuh kokoh. Ini karena kan bukan hanya duit kecil. Maksudnya? Dalam artian si bangunannya tuh paten lah. Iya kan itu duit gede ya. Ya kalau itu kan disesalkan, disayangkan, apalagi di tempat-tempat yang setidaknya tanahnya labil. Maksudnya sekarang konstruksinya kelihatan nggak kokoh itu konstruksinya. Ya kadang-kadang di semen ataupun di yang lain gitu loh. Si vendor nggak nyiapin semen yang bagus gitu ya. Kalau menurut vendor iya kayaknya, tapi kalau menurut saya yang biasa kita lihat itu kayaknya mereknya asing gitu loh. Apa itu semennya? Kalau nggak salah Semenku kalau nggak salah. Bukan Semenmu, bukan. Nggak tahu. Gitu. Saya juga kan. Atau semen kita gitu. Periode jadi kades dari 2007 saya di desa itu baru ketemu dengan merek Semenku gitu. Itu mirip-mirip minyak goreng kan? Kayaknya. Minyak kita. Ya, minyak kita. Ya mendingan kalau minyak priangan gitu. Gitu. Jadi bingung kalau mau ngomong takut salah. Karena kan ini udah kayaknya insinyur semua ya yang mendesain itu atau yang menyiapkan kayaknya. Kalau kita kan seorang kades enggak lah. Pak kades kan punya pengalaman.
Ya, tapi berharap saya untuk ya setidaknya ngebangun madrasah gitu kan, ya, punya pengalaman kerjasama. bangun masjid Ya, kan nggak ada yang runtuh sisa. kan, nggak ada yang runtuh kan? Ada lah. Ada. Justru kan gini Mas, kalau misalkan kita ketemu sama vendor, saya mau ngomong, ada gak selain pembangunan ini untuk keagamaan atau sosial masyarakatnya? Oh. Seperti halnya kan ini bukan hanya 1 hari 2 hari nih, Ya. Materialnya tuh. Ya proyek Bagian dibuka lah ya. Apakah bekas kita bangun jalan itu rusak, kami lagi yang orang desa yang harus memperbaiki. Ada nggak toleransi dari Pak Pendor kan gitu loh? Karena bolak-balik langsiran gitu ya. Itu kan salah satunya. Jalan jadi rusak karena jalan desa itu nggak kuat-kuat amat ya, kan? Ya itu karena tonase Mas. Ya. Biasanya tonase kita paling di bawah 3 ton kan gitu. Ini kan kalau semen 1 mobil kan lumayan. Udah ngomong belum ya sama itu kan belum ketemu Mas. Kalau rusak jalannya gimana kan? Masa saya harus jalur langit ngomong sama vendor nggak Bagaimana bisa Kades sendiri nggak pernah ketemu sama vendor? Ya mungkin Pak vendornya belum pengen ketemu kayaknya. Gitu. Padahal kami juga orang sana lah. Ya kan masyarakat itu kan harus mengawasi dan itu dilindungi oleh undang-undang kan. Ya siap. Setiap program nasional yang mengeluarkan APBN itu kan duit Pakuwu, duit masyarakat desa juga. Maka kan harus diawasi. Justru kan masalahnya warga tuh nanyanya sama Kades namanya. Oh, warga malah nanya sama Kades. Kades nawet apa naon gitu. Itu kan orang tahu saya kan gitu. Seperti apa, gambarnya juga nggak pernah lihat gimana kan gitu loh. Yeah, tapi kan kalau misalkan minimal ada nih untuk di kantor desa nih untuk progres tentang KDMP ini, gambarnya seperti ini. Walaupun kami tidak bisa, minimal nanti kan kalau misalkan ada masyarakat, gambarnya seperti ini. Kan gitu, diraba-raba lah kan gitu loh. Karena kalau ini lihat bangunan aja. Kalau mau pulang atau berangkat ke kantor kan kelewatan. Masyarakat pun mau bikin apa tuh kan gitu loh. Jadi nggak tahu jelas kan itu. Berarti udah berapa? Udah sebulan berarti berjalan? Sebulan adalah. Sebulan berjalan Pak Kuwu nggak tahu apa-apa itu soal pembangunan. Kalau nggak tahu saya ada sangat dosa. Ya maksudnya nggak tahu tanda kutip ya. Ya siap. Tahu dan tidak tahu itu kan soal pengetahuan. Ya. Maksudnya Pak Kuwu tidak mantau langsung di lapangan bagaimana proses ngebangunnya. Nah kalau hal ini saya rasa tidak seperti halnya progres awal. Kalau progres awal kan setiap ada yang mengukur ke sana. Pra pembangunan. Oh, Pak Kuwu dilibatkan. Ya iyalah. Di pra pembangunan. Sebelum ngebangun. Sebelum. Groundbreaking berarti. Ya, siap. Karena yang banyak nanti banyak yang diutang nanti untuk pemerintah desa. Contohnya ketika ada tanah warga. Maksudnya groundbreaking itu tidak dari vendor? Enggak ada. Tapi dari dana desa? Desa. Dan itu kan harus dibayar sama desa, termasuk pengurukan. Oh, urukan dari urukan desa? Harus dari desa. Berapa itu? Pak Kuwu kemarin itu kita prediksi sampai 30 jutaan lah. 30 Beku dan lain sebagainya. Alat-alat itu kan dana talang gitu loh. Nganyuk lah ya, ngutang. Nganyuk gitu loh. Itu kan harus dibayar sama desa, minimal 1 tahun katanya. Kebetulan. Oh, bukan sama kontraktornya? Bukan. Ya kalau sama kontraktor kita nggak terlalu mikir, Mas. Ya gini, maksudnya satu pembangunan itu biasanya itu kan dari A sampai Z. Seharusnya. Ya kan? Iya. Pertama dari soal tanah, kesiapan tanah, pematangan dan lain sebagainya, barulah dibangun. Itu kan proses awal. Siap. Pra pembangunan dan pasca mungkin finishing ya. Itu kan harusnya mereka yang bertanggung jawab. Seharusnya itu. Nah, tapi mohon maaf, kalau pertanyaan menggelitik, apakah ini program yang manfaat untuk pemerintah desa dan warga masyarakat desa, ataupun mudorot kan gitu loh. Itu kan menggelitik gitu loh. Nah, logisnya kalau misalnya kita hitung, baru pertama ada pembangunan ini udah kita hampir punya utang ya kan. Udah ada utangnya. Oh, gitu. Berarti mudorot dong kalau begitu. Oh, nggak tahu. Karena desa jadi punya utang. Ya, seharusnya kan manfaat. Ya, mudorot dan boborot. Ya, mudah-mudahan tidak dimanfaatkan kan gitu loh. Nah, itu salah satu hal gitu. Mungkin ini lumrah. Tiap desa kayaknya seperti itu. Cuman rekan-rekan Kades itu ada yang mau ngomong apa yang nggak tahu. Nanti aja sama Mas Priangan TV gitu. Kan gitu loh. Padahal kan kita demokrasi lah. Negara demokrasi, demokratis, hak bicara.
bukan bukan negara kerajaan kan kita. Ya, bukan negara kekuasaan. Ini kan kita untuk membangun yang lebih baik. Ya maksudnya kita ngomongin ini untuk perbaikan lah ya. Iya. Mudah-mudahan banyak yang dengar dan siap banyak perbaikan. Ya mudah-mudahan rekan-rekan merasa terwakili juga. Iya. Terus misalkan ada mohon maaf rekan-rekan yang gabung di vendor ataupun di perusahaan yang gabung di KDMP jangan tersinggung lah. Demi perbaikan untuk semua. Para kepala desa yang ikut bermain, tanda kutip ya, siap. Ikut terlibat jadi vendor, jadi apa namanya, pemborong, jadi pemborong, bahkan jadi supplier lah materialnya, syukur, gitu ya. Syukur kalau saya bersyukur, berarti mereka itu punya modal. Apalagi hari ini kan mau pilkada serentak, gitu. Tapi ya jangan dana desa atau untuk kesejahteraan masyarakat diambil lah. Tapi kalau pembangunan KDMP ini belum apa-apa udah merogoh dana desa yang sudah dikurangi 70%, saya pikir ini mesti dipertimbangkan dong. Ya mudah-mudahan lah. Dana desanya udah berkurang banyak, punya hutang lagi untuk KDMP. Ya mendingan kalau misalkan nanti bayarnya dari KDMP yang sudah jalan. Gak ada solusi kita. Ya mudah-mudahan satu tahun KDMP berjalan bisa bayarin itu. Kan gitu loh. Coba kalau satu tahun 2 tahun. Ya. Gitu loh. Nah ini gini kan aja masalah. Pak Gus, siapin bondnya, nanti ganti tuh duit desa yang 30 juta itu dari KDMP ya. Atau minta ke vendornya, itu kan kewajiban mereka. Ya mudah-mudahan nanti ketemu lah. Ya harus ditemui dong. Masa kepala desa jadi tamu di rumah sendiri? Ya berharapnya seperti itu. Ya kan apa-apa harus jadi gini Mas, dong. Kalau misalkan kita ketemu, bukan minta duit kita, mau nanya nih, mau seperti apa, gimana nantinya, sampai mana kan gitu loh. Kan kita nggak tahu. Mau nanya takut kan gitu, salah nanya. Soalnya kan sekarang ini banyak orang yang lagi sensi gitu loh. Padahal kan kita nanya benar. Cuman mungkin teknik nanyanya kita salah, bawa golok gitu misalkan, jadi salah kan gitu loh. Ya salah. Nah tapi kan kalau misalkan minimal kalau mereka ke sana, ya saya pengen ketemu nih sama yang dulu ikut ngukur kan gitu loh. Ataupun yang pribumi lah, atau mewakili masyarakat, kan lebih enak kita. Kan gitu. Ya mohon maaf kalau Pak Pengawas, Pak Babinsa kan bukan orang sana. Ya dia kan tugasnya hanya termasuk misalkan jangan Pak Babinsa lah, saya juga misalkan nanti akan purna, terus gimana nanti kalau ada yang nanya. Nah, jadi harus diantisipasi dari sekarang sih sebetulnya, walaupun sudah agak terlambat. Itu menurut saya gitu. Oke, ini menarik nih, ada proyek di desa, proyeknya konon kabarnya 1,6 miliar. Dan secara total angkanya 3 miliar, ngambil dari dana desa yang dipotong selama 5 tahun ke depan, dan yang dipotongnya 70% bukan angka kecil, sehingga masyarakat desa tidak bisa membangun sesuai dengan harapan mereka. Kuunya tidak pernah ketemu sama vendornya. Padahal dari awal Pak Kuunya sudah nyiapin lahan dan sudah boborot ya 30 juta. Yang jadi madorot itu kan jadi hutang tuh. Gitu kan nggak boleh gitu kayak gitu kan. Justru saya tertarik sama Mas Hos nih. Mas Hos itu lebih tahu lebih dalam tentang KDMP dibanding saya sebagai kepala desa gitu loh. Gitu. Terus kan kalau saya kades itu nanya sama siapa? Kalau Mas Hos kan banyak yang ditanya vendor A yang jelas kan gitu. Mohon maaf. Jadi saya kalah loh dengan statementnya gitu. Nah ini kan pendapat saja. Kan apa yang dialami, apa yang diketahui di desanya. Saya nggak ngomongin semua desa. Saya ngomongin satu desa saja. Purwasari saja. Nah kalau begitu ya tidak tersosialisasikan baik dong di masyarakat maksud dan tujuan KDMP ini. Kalau sosialisasi kami pemerintah desa ada setiap rapat, terus pengurus KDMP, terus calon anggotanya dan pendampingnya kan gitu loh. Tapi tidak semengena tentang yang mereka anggap itu KUD itu simpan pinjam aja.
Oh. KUD itu KDMP. Oke, KUD ya. KUD lah. Jadi dalam pikiran masyarakat KDP itu adalah KUD gitu. KUD ya. kan gitu. Nanti yang pinjam tahunya. uang. Padahal itu kan sama lah. Ya. KDMP sama KUD hampir mirip, cuman variannya lain gitu. Ya, beda jenis saja. Beda gitu. Oke. Lalu Pak Kuwu tahu kalau nanti sudah selesai barangnya diisi oleh Agrinas. Lalu pengolahan 2 tahun oleh mereka, tahu? Kita kurang tahu. Belum sedalam itu, Mas. Gitu kan. Jangan ke arah sana. Hari ini juga yang sedang dilihat sama kita tuh, maksudnya ini buat apa kan kurang jelas. Nggak tahu kalau itu bukan desa yang mengelola, bukan koperasi yang sudah ditunjuk atau ditunjuk dalam rapat ya. Siap. Musdesus waktu itu. Mungkin belum saatnya kayaknya pengurus yang sudah dilantik. Kayak gitu, sudah dilantik, sudah di SK-an. Seharusnya kan mereka lebih tahu kemana progresnya, tentang apa kan gitu loh. Oke, kepala desa nggak tahu, para pengurus koperasi yang sudah dibentuk juga tidak tahu dong. Ya, seperti itulah kayaknya. Nah, sehingga apa yang saya bilang tadi pesimis. Kan gitu. Nah, ini yang mau memerankan juga kurang tahu. Oh. Kan gitu loh. Jadi ada ketidakjelasan informasi dan ketidakjelasan arah. Ya seperti itulah. Jadi sosialisasi dari pihak-pihak terkait yang dari atas mungkin cuman kayaknya di grup-grup aja. Kalau di grup kan beda sama ngomong seperti ini, Mas. Penjelasannya. Oh. Sehingga kalau di grup kan mau nanya sama siapa? Di grup. Misalkan kan gitu loh. Kalau di grup WhatsApp. Tapi kan kalau misalkan ada meeting ataupun diskusi, sharing, itu kan jelas. Bukan hanya si pengurusnya saja, tapi anggota-anggotanya. Lagian kan ini kebanyakan anggotanya orang-orang desa sekitar. Padahal menurut saya kalau koperasi itu mau luar desa juga silahkan aja. Iya, asal jadi anggota. Harus toh kan gitu. Saya jadi anggota dan nyimpan gitu. Ya gitu, bukan hanya mau pinjam kan gitu loh masalahnya. Nah ini sehingga apa yang tadi saya sampaikan pesimis. Itu salah satunya. Mereka ini kan mau jadi pengurus penanggung jawab. Terus yang mensosialisasikan. Karena tahuan informasi yang terkini mungkin. Termasuk tadi sudah disinggung nanti mau dikirim barang sama orang Agrinas. Terus dikelola dulu selama 2 tahun. Apakah mereka sudah tahu? Saya juga kades belum tahu. Oh, nggak tahu ya? Iya. Nah itu mungkin urusan mereka itu. Oke, Pak Kuwu tapi tahu kalau sekarang itu ada perekrutan 30.000. Nah informasi itu ada. Manajer koperasi. Oke. Dari manajer koperasi seharusnya kan orang desa sendiri kan, harusnya, sarjana. Kalau manajer koperasi itu kan harusnya pengurus koperasi mengangkat seorang manajer gitu. Nah, itu kan jadi masalah lagi, Mas. Masalahnya gimana? Ini kan ada yang sudah dibentuk nih, ketua, sekretaris dan lain sebagainya. Nah, ini mau dimunculkan lagi rekrutmen. Apakah ini akan menimbulkan kecemburuan sosial? Seperti terjadi dengan progres atau program tetangga sebelah. MBG ya? MBG lah. Kan itu menimbulkan kecemburuan sosial dari berbagai hal. Jadi Pak Kuwu melihat rekrutmen manajer koperasi itu bakal menimbulkan kecemburuan sosial. Pasti. Dikarenakan ya mungkin seninya politik seperti ini, Mas. Logikanya seperti kemarin SPPG kan merekrut P3 yang sudah guru honorer. Itu salah satunya. Nah, apalagi ini KDMP ini kan sudah ada nih kepengurusan yang mau kan itu dari berbagai latar belakang pun. Gitu kan. Nah, sementara mau merekrut, apakah ini ada kecemburuan sosial? Nah, nanti bisa saja terjadi tidak merasa memiliki. Terus kalau yang lolos misalkan luar desa sana, luar desa Purwasari misalkan yang dapat nih, kan itu sistem melamar, itu di online biasanya, nggak ke pengurus kantor KDMP, kan itu kan bebas sekarang. Seperti dalam hal pilkades ada orang kota bisa kan? Nah, apakah merasa memiliki nggak di sana? Jadi dengan adanya program pengangkatan manajer koperasi ini, Pak Kuwu melihat masyarakat desa, bahkan pengurus koperasi,
itu malah dijauhkan dari koperasinya itu sendiri. Ya, seperti itulah. Dengan sistem seperti itu. Dan mereka pastinya tidak akan merasa memiliki. Nah, makanya kalau sudah tidak merasa memiliki, apa yang akan terjadi? Ya nggak ada tanggung jawab lah ya. Nah, itu kan masalah, Mas. Menurut saya. Mau maju, mau enggak, mau jalan, Nah, mau seharusnya enggak. kan gitu. Itu kan bentuk pertanggungjawaban. Seperti halnya jangan sampai seperti kades nih. Jadi tamu di rumah sendiri. Nggak enak juga kan? Kalau gitu merasa memiliki, oh ini punya saya. Untuk masyarakat saya, terus orang-orang sekitar kita misalkan harmoni lah, kan gitu loh. Ya kan kalau di desa harus guyub ya. Harus guyub. Itu pertanggungjawaban kepala desa itu seperti itu. Nah sehingga kalau kepala desa ada yang nanya, kebetulan kadesnya tidak tahu kan bingung juga. Jadi dolun mudilun nanti sesat menyesatkan kan gitu, kan gitu. Ya mumpung masih ada waktu lah, kan gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ketika saya acara di Priangan TV. Priangan.com. Oh, Priangan.com. Nah, intinya hal-hal yang akan terjadi seperti ini yang mudah-mudahan bisa diminimalisir itu. Oke. Itu. Padahal hampir sama lah programnya. Dampaknya seperti itu dengan pola seperti penunjukan kayak gitu ya. Misalnya pengangkatan kadesnya tidak tahu orangnya siapa atau bahkan mungkin yang manajer koperasinya itu orang luar ya. Ya dalam hal manajer lah. Ya pengurus koperasi. Kalau pengurus koperasi kita tahu. Ya yang jadi masalah kan ini kita rekrut nih, misalkan mau Anda kan ada yang melamar loh. Ya. Oke, warga setempat. Itu ada yang mau. Nah hari ini setelah mereka itu siap gabung kan dengan sendirinya pemerintah pusat mau merekrut tentang untuk manajer. Berarti ini di atas mereka gitu kan. Iya. Nanti pengurus koperasi yang ada di desa itu di bawah kendali beliau ini mungkin manajer. Padahal seharusnya terbalik. Nah seharusnya kan itu. Harusnya manajer itu ya di bawah koperasi, orang pekerja kok. Ya kalau misalkan di agama parudu ila ahliha, kembalikan ke ahli. Nah ya maka orang lemurna begitu. Cuman di kita tuh nggak tahu ada yang mau apa enggak. Kan lagian kan harus sarjana. Ya. Itu dan tanggung jawabnya berat. Ya. Tanggung jawab berat. Bayar utang. Bayar utang desa. Nah, justru kan gitu. Harus bisnis. Bisnis KDMP ini harus sukses dong. Supaya hutangnya bisa dikembalikan kan gitu loh. Tapi mungkin saja orang pusat sudah membaca. Biar kades yang punya hutang. Ya. Ada program ini, ada hutang lah. Biar nggak bingung kayaknya. Nanti tekan aja manajernya kan gitu loh. Oh gitu. Jadi nggak neken kepala desa. Gitu. Nggak neken kepala desa. Gitu. Kita sweet aja kan itu. Tapi pelamarnya banyak sekarang. Ya pasti. 30.000 orang. Lagian kan hari ini banyak yang menganggur kan gitu. Ya. Bukan hanya tingkatan pendidikan, tapi kan mereka banyak sarjana yang nganggur gitu loh. Makanya masih banyak lah di kita pengangguran sih sebetulnya. Termasuk sekarang ini yang kerja di desa itu pengangguran, Mas. Pengangguran gak jelas arah gitu loh. Mau kemana. Itu. Tapi kita nikmati saja karena dasarnya kita ibadah aja. Ada uang APBN ataupun tidak kita jalan. Iya. Kalau prinsip di desa itu. Karena desa jadi pegawai desa juga jadi banyak nggak ngurus kegiatan ya. Ya. Nggak ngurus kegiatan, soalnya nggak ada kegiatannya, nggak ada anggaran. Tapi kegiatan sih setiap hari Mas sebetulnya. Ada ya. Kalau musim hujan, ya kan ada longsor kita urus kan gitu. Iya. Itu tapi kegiatan ada, cuman kalau kegiatan yang berbasiskan pendanaan kayaknya susah. Terus tuntutan masyarakat hari ini kan belum tahu si dana desa itu, dana sumber dana itu dialihkan ke KDMP. Oh belum tahu masyarakat? Belum tahu semua. Makanya ketika ada yang rapat juga, ini kapan mau direalisasikan kan gitu loh. Itu kan bingung. Apalagi tahun 2025 ini, 25 kemarin. Ya. Itu kan ada anggaran yang sudah berjalan, tahun anggaran berjalan itu kan di-cut. Sehingga ada dana desa, rekan-rekan berapa desa ya di Kabupaten Desa yang tahap kedua nggak cair. Terus mereka tahu nggak di-cut dengan oleh Menteri Keuangan? Orang desa, masyarakat ya? Masyarakat. Ya kadesnya juga kan tidak tahu. Itu paling warga masyarakat tahunya itu dihakan kuku. Masalah itu Mas. Nah makanya kan kalaupun misalkan nih mau meng-cut anggaran, itu kan jangan di tahun berjalan lah. Iya. Kan gitu loh, bagusnya. Jangan kan. gini, jangan orang lagi makan, piringnya diambil. Nah, itu. Saya nggak bilang nggak sopan ya.
kurang etis lah kalau menurut saya. Kan gitu. Nah, soalnya kan ini di desa itu ada musdus, musdes, musdesus. Nah, ketika ini musdus dari kedusunan naik ke desa, musdes, musdesus kan gitu loh. Nah, ini yang antara prioritas dan ya yang skala prioritas. Ini kan udah tercantum. Nah, ternyata tidak jadi. Masyarakat desa nanyanya ke yang punya kebijakan atau ke Menteri Keuangan nggak? Nah, itu kan masalah. Makanya ke desa. Hari ini ya kita akui bersama bahwa banyak masyarakat yang tendensi terhadap pemerintah desa. Ya, nganggap jelek ya. Ya, itulah. Nganggap buruk lah ya. Asumsinya agak buruk. Ya. Mereka suka bingung gitu Mas, jadi kades ini, jadi pamong desa ini. Padahal kan kita tuh insentif, tidak semua desa itu sejahtera. Ya. Ada yang latar belakangnya dari mana-mana. Padahal itu kita tuh pengabdian terhadap masyarakat. Ya. Kita abdi masyarakat. Oke. Saya nanya yang ini. Tahu nggak kalau itu ada mobil yang dari India itu? Baru info Mas. Baru informasi mobil motor ada. Katanya per KDMP tuh 2 mobil. Truk ya? Truk ya, satu ya? Kayaknya. Pickup 1, motor 1 gitu. Tapi itu mungkin dijamin nggak untuk keamanan nanti tempatnya kan gitu loh. Ataupun yang makainya nanti siapa penunjukannya, sopirnya dari mana kan gitu. Apakah ketua KDMP-nya yang bawa gitu. Ataupun misalkan KDMP ini bikin lamaran lagi buat supir kan itu. Nah, sekarang ini kan banyak yang belajar di online nyetir. Ketika di latihan bisa, tapi pas pelaksanaan nggak bisa gimana? Itu kan bahaya. Ya jangan KDMP nih, supir MPG kan banyak yang celaka itu Mas. Iya. Karena ngejar waktu, takutnya busuk kayaknya makanannya, takutnya beracun kan gitu loh. Itu kan masalah. Itu kan masalah kendaraan. Gitu. Nah, sehingga ini juga nggak tahu lah. Mungkin mereka ini yang udah memikirkan agak jauh kayaknya. Gitu. Ya pengennya kita yang real aja. Ya, maksudnya jauh gimana maksudnya? Ya jauh yang memikirkan seperti ini ya akan maju kan gitu loh. Oh, melambung gitu. Melambung kayaknya. Bukan kayaknya ya melambung gitu. Kalau kita kan gak kepikiran malu otak wong deso gitu loh Mas. Iya. Kan gitu. Paling kita nonton aja. Jadi kalau misalkan bangunannya jadi, ada barangnya, ada mobilnya, ada truk, ada pick up, ada motor, nggak kebayang sama kepala desa juga. Ya. Gitu tuh apalagi kalau misalkan si tempatnya itu di Taman Arwah. Nah, terus malam harus gimana kan? Harus ada yang piket nggak? Kan gitu. Mendingan misalkan di kota kan gitu loh. Seperti 24 jam kan gitu. Kalau di kampung ada yang mau belanja jam 12 malam gitu. Nah, gitu. Nah, itu kan problem bagi kami, harus diselesaikan. Harus ikut memikirkan juga kan. Apakah nanti hansip kah? Gitu kan. Kan kalau dulu mah ada istilah hansip siaga. Kalau menurut saya hansip siap gak kan gitu. Kalau dilibatkan di sana kan. Kan itu nggak ada dalam progres KDMP. Tapi kan harus muncul untuk yang jaga keamanan. Terus misalkan karyawan-karyawati misalkan nih anggota si KDMP pulang, itu otomatis kan kosong. Siapa yang bertanggung jawab? Misalkan itu kan harus ada pengamanan juga, baik CCTV-nya ataupun dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Sepertinya bukan Paku aja ya. Oke, siap. Paku yang lain juga bingung nih. Ya kayaknya seperti itulah. Hampir sama sih kepala kades kayaknya. Bingung teh kok ngebangun. Lagian kan kemarin ada peristiwa ya yang baru selesai ambruk. Oh, di mana tuh? Kayaknya kayak di daerah selatan kalau nggak salah. Gitu. Nah, saya juga kan nggak berharap lah. Nggak berharap, makanya kualitas bukan hanya kuantitas pembangunan itu kan gitu. Nah, sehingga harus jelas. Kalau misalkan pakai besi, jangan besi banci kan itu, ada istilah kita besi banci gitu loh, yang standar nasional aja. Nah itu mungkin harga kalau di kampung itu tidak akan membodohi kualitas. Tapi kalau yang kerja insya Allah. Tapi kalau misalkan yang kerja diatur, istilahnya harusnya semennya segini, ternyata segini, itu kan masalah. Makanya saya tekankan terhadap masyarakat ini untuk kita. Lagian yang kerja itu orang kita. Nanti yang malu siapa? Kita. Saya ngomong sama yang mau kerja. Jangan mau diatur sama orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kan duit negara, saya bilang.
Kan gitu. Jadi jangan karena ini diatur sama ini harusnya ngecor itu 1 tiang misalkan 5 sak. Ini suruh 3 sak. Saya bilang jangan mau lah. Mending tinggalin aja. Ini kan buat kita nanti. Kan gitu. Ya punya bangunan nantinya warisan bangunan kita. Gitu. Ya. Jadi kekhawatiran saja, Mas. Oke. Jadi lebih banyak khawatirnya kalau gitu. Ya antara optimis dan pesimis saja. Ya makanya kita mengupayakan walaupun tempatnya seadanya ataupun harus itu kan pengen nanti kedepannya lebih baik. Kayak gitu. Ada juga desa yang tidak punya tanah. Berarti mereka itu sudah tidak punya program KDMP untuk kedepannya. Ya KDMP enggak, program desa. Nah itu masalah. Itu kalau saya suka ngeyel sama rekan kades yang punya udah aja di atas masjid saya bilang daripada nggak ada goblok. Nah itu guyonan gitu. Nah, sehingga kan ya harus jelas tanahnya nanti milik siapa kan gitu. Itu kan harus ada di tanah desa. Kan. Oke. Jadi saya tanya jujur aja Pak Ku, masyarakat desa itu tidak merasa memiliki dong sekarang? Hari ini mungkin belum jelas. Karena sosialisasi tadi. Cuman kami sebatas kepala desa dan pengurusan KDMP yang sosialisasi di RT RW. Kan itu loh. RT RW-nya di desa maksudnya. Tapi belum ke halayak ramai. Tapi apa mungkin nanti sudah ada barang kayaknya. Ya ini milik kita, produk KDMP ini mungkin nanti. Ya harus gitu. Beli ke sini. Ya, jadi harus ada dulu lah kalau di kita. Kalau ini kan kayak bayangan semu gitu Mas. Jangan warga kades pun masih bingung. Bukan provokasi saya, bukan. Gitu. Itu bingung kan? Ya kadesnya aja bingung apalagi warganya. Ya, itu salah satunya. Gitu. Padahal kades itu mewakili masyarakat. Oke, pertanyaan saya yang paling terakhir. Siap. KDMP di desa Paku. Siap. Sanggup nggak bersaing dengan Indomaret Alfamart? Ya kalau misalkan secara judul tadi mah pesimis saja. Pesimis daya saing dengan tempat-tempat yang strategis. Soalnya kan harga barangnya beda Mas. Kalau di kita tuh agak pinggiran lah. Beda pinggiran sama kota. Kan gitu. Seperti Indihiyang sama kan ada. Yeah. Ataupun misalkan Cicayong yang perbatasan. Nah, itu kan lumayan. Mungkin nggak bersaing dengan Indomaret Alfamart? Antara mungkin dan tidak. Jawabannya satu. Mungkin nggak dengan kondisi. Kalau kita paksakan mungkin. Mungkin. Okay. Terus manajemennya yang baik dan benar. Oke. Jadi mungkin kalau dipaksa. Dipaksa. Harus gitu loh. Nah, harus bersaing. Nah, kalau misalkan bahasa di kampung itu ceblur, sudah selesai sudah, nggak mungkin lah. Makanya ini butuh dari berbagai pihak tentang manajemennya seperti gimana, untuk pemasarannya seperti gimana. Oke, tapi dengan adanya manajer yang diplot nanti oleh pemerintah juga itu sirna lah gitu ya. Siap gitu. Mudah-mudahan. Manajernya yang ahli di bidang bisnis kayaknya. Tapi manajer yang direkrut itu fresh graduate. Berarti kan baru karek lulus itu. Itu kan. Ya. Seperti itu. Berarti 50-50 kita. Ya, tapi mudah-mudahan kita tidak merendahkan ilmu rekan-rekan lah. Tapi harapan kami seperti itu. Satu, kita bisa bergaining position nanti dengan manajer. Ya. Karena kan kita udah punya problem nih. Sebelum KDMP jadi kita sudah punya problem, apalagi ya mudah-mudahan nanti sudah jadi selesai problem kita. Oke, target pertama Paku dengan KDMP nanti selesai, ada manajernya, ada barangnya apa, berarti bayar hutang yang 30 juta. Wajib. Itu dulu. Ya. Nggak usah mikir yang lain dulu. Ya. Tentang karena yang lain masih samar-samar dan karena ini kan tuntutan Mas. Ini tuntutan. Yang punya tanah kan harus dibayar. Iya. Lagian kan kita injury time di Kades nih. Iya. Terus nanti siapa kalau misalkan ada pengganti saya nggak tanggung jawab, kasihan loh.
Yang dosa siapa? Masa KDMP ya dosa kan. Nah, tapi kita antara optimis dan pesimis itu masih ada lah. Oke. Masih 50-50. Masih 50 ya. Terima kasih Pak Kuo atas siap, kehadirannya. Kita akan berbicara lagi dengan pembahasan yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.